Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Seja Surface dengan NIM 12220800018 dari kelas 5C. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ajar stoikiometri yang telah saya susun pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu identitas modul. Oke, di sini yang pertama ada identitas dari modul ajar. Nah, di sini modul ajar ini disusun oleh saya sendiri dengan mata pelajaran kimia. Modul ini diperuntukkan pada kelas 11 di semester 1 tahun ajaran 2024 dengan materi pokok stoikiometri dan alokasi waktu 2 kali 45 menit selama 5 pertemuan. Namun, pada modul ajar ini, untuk menjelaskan video ini, saya akan mengambil 2 pertemuan saja pada materi pokok awal, yaitu mengenai pengertian stoikiometri, penyetaraan reaksi, dan hubungan antara massa, volume, dan jumlah zat. Baik, yang pertama di sini mengenai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran modul ajar stoikiometri ini bertujuan untuk mengimplementasikan pengetahuan tentang stoikiometri dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan hukum dasar kimia dan konsep mol. Kemudian bisa dilihat pada layar, di sini ada indikator capaian tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Untuk ICTP atau indikator capaian tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama yaitu mengenai pemahaman tentang konsep stoikiometri dan penyetaraan reaksi, di mana peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian stoikiometri, menganalisis prinsip dari penyetaraan reaksi, dan mampu menyetarakan contoh persamaan reaksi. Kemudian pada pertemuan kedua mengenai hubungan massa, volume, dan jumlah partikel. Jadi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep mol dan menggunakannya dalam perhitungan kimia, serta dapat menganalisis suatu hubungan antara massa, volume, dan jumlah partikel, dan jumlah mol suatu zat dalam suatu permasalahan atau suatu soal. Kemudian yang selanjutnya ada mengenai model, metode, dan media pembelajaran. Jadi, model pembelajaran yang akan digunakan pada materi ini berupa problem-based learning dengan metode tatap muka atau offline. Nah, metode pembelajaran ini sesuai namanya problem-based learning dalam kurikulum Merdeka yang berarti student center, yang dimana peserta didik juga berperan dalam proses pembelajaran. Jadi, metodenya itu harus mencangkup diskusi, tanya jawab, penugasan, dan eksperimen. Itu yang utama. Kemudian, guru akan menambahkannya menggunakan design thinking, gamification, atau ceramah. Kemudian, media pembelajaran yang saya gunakan dalam modul ini berupa yang pertama, media digital dan teknologi interaktif atau PowerPoint interaktif. Kemudian yang kedua, media kolaboratif dan komunikasi yang dalam tanda kutip Google Dokumen, yang dimana akan berisi tentang pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, media cetak konvensional, yaitu pada LKPD, yang dimana nanti LKPD akan dicetak untuk memudahkan siswa dalam bereksperimen. Dan kemudian yang keempat, alat kreativitas desain atau Canva. Jadi, di tengah-tengah pembelajaran, siswa akan diminta untuk membuat PowerPoint atau PPT atau desain menggunakan aplikasi Canva, yaitu untuk rangkuman mereka ataupun evaluasi pada materi tersebut. Kemudian yang kelima, praktikum. Nah, praktikum ini ada hubungan dengan media cetak konvensional, di mana media cetak konvensional ini berupa LKPD praktikum, sehingga siswa tidak perlu lagi membuka HP karena LKPD sudah disediakan. Jadi siswa hanya perlu melakukan praktikum dan mengisi LKPD yang telah disediakan. Baik, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, sebelum memulai pembelajaran, siswa akan diberikan pretest. Nah, untuk pretestnya sendiri menggunakan Google Form yang bisa diakses melalui link yang telah disediakan ataupun scan barcode bagi siswa yang membawa gadget. Pretest ini bertujuan untuk menilai seberapa jauh pengetahuan siswa sebelum mempelajari materi tersebut. Jadi, ini seperti
pertanyaan pemantik, yang dimana untuk mengetahui apakah siswa ini sudah pernah mempelajari hal yang serupa sebelumnya atau telah mengetahui dasar-dasar materi yang akan dijelaskan. Baik, kemudian kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pendahuluan, yang dimana memerlukan waktu 10 menit. Di sini, guru akan membuka pelajaran dengan mengucap salam dan berdoa. Kemudian, memeriksa kesiapan dan kehadiran peserta sebagai perwujudan sikap disiplin. Nah, untuk pendahuluan ada yang namanya kegiatan apersepsi, di mana di sini peserta didik diajak untuk mengingat kembali pelajaran pada kelas atau semester sebelumnya mengenai unsur senyawa dalam mol. Kemudian, menanyakan kepada peserta didik apakah mereka masih ingat apa itu pengertian dari mol. Kemudian, apakah mereka masih ingat dasar-dasar untuk mengonversi mol, massa, volume, atau sebaliknya. Baik, kemudian kita masuk kepada kegiatan inti. Di sini ada mengenai konstruksi pengetahuan. Yang pertama, peserta didik diarahkan untuk memperhatikan halaman aktivitas pada buku siswa, karena di sekolah akan disediakan buku teks atau buku pelajaran kimia. Kemudian, pada halaman tersebut, peserta didik akan diminta untuk bekerja sama secara berpasangan atau dalam kelompok kecil maksimal 4 orang untuk mengerjakan aktivitas yang tertera. Kemudian, perwakilan kelompok diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian, setelah semua diskusi selesai, kelompok akan diminta untuk mengerjakan latihan soal pada akhir subbab. Kemudian, jawabannya dituliskan pada papan tulis di depan kelas untuk memeriksa atau mengoreksi jawabannya benar atau salah dan juga bagaimana cara pengerjaannya. Kemudian, pada aplikasi konsep, peserta didik diajak untuk berlatih melakukan konversi dari massa, volume, dan jumlah molekul menjadi mol dengan soal yang tersedia di internet atau guru membuat soal secara mandiri. Untuk penjelasan lebih lanjutnya dapat diakses pada link materi dasar stoikiometri. Karena di sana ada beberapa contoh soal dan beberapa soal yang dapat siswa kerjakan. Setelah pelajaran ini selesai, tibalah pada penutup. Nah, pada penutup ini, peserta didik diajak untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ini mengenai pengertian dan atau hubungan antara massa, volume, jumlah zat, dan selainnya. Kemudian yang kedua, mengenai refleksi pembelajaran. Peserta didik diajak untuk berdiskusi atau menyampaikan pertanyaan dari pembelajaran yang telah disampaikan pada hari ini. Kemudian, waktunya guru menanyakan apakah ada kesulitan dalam mempelajari prinsip stoikiometri dan persamaan reaksi. Kemudian, jika ada yang namanya tindak lanjut pembelajaran. Peserta didik akan ditekankan kembali bahwa konsep mol adalah konsep utama dalam menyelesaikan perhitungan kimia. Mereka tidak dapat melakukan perhitungan jika tidak mahir dalam melakukan konversi yang melibatkan mol. Jadi ketika siswa merasa kesulitan untuk menjawab sebuah soal, maka harus ditekankan lagi bahwa dia harus memahami konsep mol, karena konsep mol adalah kunci untuk memecahkan soal-soal stoikiometri. Kemudian, setelah pembelajaran selesai, diakhiri dengan doa dan salam untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, atau jika ada tugas, maka diinformasikan bagaimana teknis tugas tersebut. Setelah melakukan pembelajaran pada materi pengertian, penyetaraan reaksi, dan hubungan konsep mol, maka siswa diharuskan untuk mengerjakan post-test untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana pemahaman siswa setelah mempelajari modul yang telah diajarkan atau mempelajari soal-soal yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, proses ini untuk membanding apakah ada perkembangan nilai atau pengetahuan dari pretest dan posttest untuk mengetahui pengembangan siswa di kelasnya. Baik, setelah siswa mengerjakan posttest dan pembelajaran selesai, di akhir materi atau di akhir bab akan ada yang namanya assessment formatif dan assessment sumatif. Nah, assessment ini bisa diakses
atau bisa dikerjakan melalui modul ajar yang telah saya lampirkan pada Google Drive. Untuk link Google Drive atau Google Drive-nya ada di deskripsi di video di bawah ini. Silakan diakses. Nah, di situ ada PowerPoint-nya yang mengarah ke Canva, kemudian asesmen formatif, asesmen sumatif, dan juga LKPD. Nah, ketika itu dikerjakan, hasilnya untuk penilaian yang telah tertera pada modul. Namun untuk peserta didik hanya akan diberikan jenis tesnya tanpa diperlihatkan penilaiannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.